Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala al-anbiya'a dhawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Summassalatu wassalamu ala Taha Rasulillah. Summassalatu wassalamu ala Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridhillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususun mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi wa liman assasa musalla babul khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Babu alamati hubbillahi ta'ala al-'abd. Bab yang membahas tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Tanda-tandanya kalau hamba Allah itu dicintai oleh Allah itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ayat ini cukup populer, sering kita dengar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikan wahai Muhammad, in kuntum, apabila kalian, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kalian, oleh kalian ikuti aku. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau mengaku cinta pada Allah maka ikuti Rasulullah. Ini sepaket, atiullaha wa atiur rasul. Kalau ayatnya ada tambahan wa ulil amri minkum, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan orang-orang yang memegang urusan kita, ulil amri. Atau kalau di kita kadang diterjemahkan para pemimpin. Kalau cinta pada Allah maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Atau bahasa kita, cinta pada Allah yang ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah Rasul terkadang malah diidentikan dengan hal-hal yang kurang pas. Malam Jumat mau kumpul sama istri, bilangnya sunnah Rasul. Padahal saya nyari hadisnya belum ketemu loh Mbak itu. Yang spesialisasi, yang khusus menjelaskan tentang sunnahnya berhubungan suami istri di malam Jumat. Itu belum ketemu saya. Kalau perintah untuk mandi Jumat itu hukumnya sunnah kecuali bagi orang yang junub. Lah, kalau junubnya itu kok mau sholat Jumat, kok masuk hubungannya malam? Lah sholat subuhnya gimana? Ya kalau ini pun hadis itu nggak jelas terang-terangan sunnah berhubungan itu di pagi hari Jumat. Tapi kalau secara dilogikakan
mandi mau berangkat sholat Jumat itu hukumnya sunnah kecuali bagi orang yang junub. Lah kalau pagi itu mau sholat Jumat kok junub, berarti kan sebab junubnya kan melakukannya setelah subuh otomatis ya. Anak-anak udah berangkat sekolah ya Pak ya. Lah iya kan, kebetulan libur di rumah. Lah sayoklah biar mandi Jumat jadi wajib. Gitu kikuk-kikuk. Anak kecil meneng aja meneng, nggak ngerti. Iya, mandi Jumat itu kan hukumnya sunnah. Lah berubah menjadi wajib bagi orang yang junub. Lah sebab junub itu diantaranya berhubungan badan. Lah kalau berhubungannya malam Jumat, lah mosok mandi junubnya mau Jumatan. Lah sholat subuhnya gimana? Lah iya kan? Ya mungkin itulah kadang kita ini mengidentikan sunnah Rasul itu yang begitu-begitu. Mau kawin lagi bilangnya sunnah Rasul. Aneh-aneh. Padahal yang lain jauh lebih banyak. Lah kalau kita cinta pada Allah, ngikuti Rasulullah, maka yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah memberikan ampunan kepada kalian dzunubakum, dari segala dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah Ghafur, zat yang maha pengampun, rahimun, dan zat yang maha penyayang. Ini ayat yang dikutip, salah satu dari dua ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam bab tentang tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Baik, hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi, firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Itu hadis qudsi. Bunyi hadis qudsinya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man adali, siapa yang memusuhi waliku, waliyan, waliku. Lah wali Allah itu yang kayak gimana? Ini sekarang asal ada orang aneh-aneh disebutnya wali. Yang pakaiannya undang-undang kayak semalam ya. Semalam ada ya. Saya kan nggak tahu semalam. Oh gitu ya. Wali itu yang kayak apa? Gitu. Wali murid. Wali murid, iya. Kalau saya wali murid, Pak. Kalau wali nikah belum. Nah, kayak wali hakim apalagi. Lah wali itu kayak apa? Kadang kita ini asal orang yang aneh dibilangnya wali, Pak. Kalau yang biasa-biasa begini nggak dibilang wali. Kalau ada orang aneh, pokoknya rambutnya gondrong, pokoknya yang itulah dianggapnya. Wah ini wali, ini wali. Wali itu definisinya, man taqarraba ilallahi ta'ala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Orang yang mendekat kepada Allah bimtisali awamirihi, dengan menjalani perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangannya, itulah yang disebut dengan wali. Berarti kita ya wali lah ya. Ya walaupun mungkin baru kelas wali-wali murid atau wali nikah atau wali hakim atau wali kota ya enggak. Orang yang mendekat pada Allah dengan menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, itu yang disebut dengan wali. Cuma memang kalau dalam dunia tasawuf itu ada istilah wali mastur, ada wali majdzub. Itu istilah, Pak, bukan dari hadis itu, Pak. Wali mastur itu wali yang nyamar. Ya enggak ketahuan kalau wali, dia mungkin sehari-hari ya tukang becak, mungkin ya tukang bangunan, tapi ibadahnya lebih dari orang-orang biasa. Nah itu wali. Bahkan kalau dengar ceramahnya Gus Baha, ada orang yang sabar ngadepin bini galak, wali.
Ada cerita Pak, ini cerita yang wallahu alam. Dulu ada ya kayak gitu tuh, orang yang wali mastur, wali yang nggak ketahuan banyakan orang. Itu punya istri galaknya nggak ketulungan. Ayo. Cuman wali ini setiap ia nyari kayu bakar ke hutan, itu macan melihat dia takut. Bahkan kalau perlu ya macan apa hewan-hewan yang ada di hutan itu bantuin dia nyari kayu bakar. Tapi kemudian setelah setahun, 2 tahun, sekian tahun, istrinya yang galak ini meninggal. Nikah lagi, istrinya ganti nggak galak. Itu begitu nyari kayu ke hutan, macan gak ada yang takut, malah dia dikejar-kejar macan. Begitu ditanya-tanya, ya ini apa ya penyebabnya ya? Dulu waktu punya istri galak, hewan-hewan yang dibilang buas saja takut sama saya. Lah sekarang bini saya nggak galak, malah hewan tuh nggak takut sama saya. Oh ternyata katanya ia sabar menghadapi istri yang galak. Makanya ya beruntung Pak yang punya bini galak. Siapa tahu itu jalan untuk menjadi wali. Siapa tahu ya. Bisa jadi wali. Lah iya bisa jadi wali. Yang istrinya galak. Lah, nah itu kan wali. Yang aneh-aneh pokoknya wali aja. Wali mastur. Lah, ada wali yang majdub itu loh Pak yang aneh itu. Majdub itu Wali apa namanya? Wali kutub. Wali majdub itu kalau di menurut pandangan orang biasa ya kayak orang yang enggak waras. Lah, dia wali majdub itu yang ada pikiran di dalam pikirannya dan hatinya hanya Allah, gak ada yang lain. Semuanya Allah, Allah. Tapi tetap dalam ranah-ranah syariat. Ranah syariat itu artinya waktunya sholat ya sholat, waktunya Jumatan ya Jumatan. Ini kadang orang yang rambutnya gondrong, gimbal, gak pernah mandi, kelihatannya dikira wali. Orang-orang pada Jumatan dia nongkrong di bawah pohon mangga. Asal ditanya, bang gak Jumatan? Saya udah Jumatan di Mekah. Oh, Mekah itu waktunya duluan sini Pak, beda 4 jam. Lah kalau nanyanya kita itu pas maghrib, Bang kok tadi gak Jumatan? Udah tadi di Mekah. Ada kemungkinan Pak. Tapi kalau nanyanya itu kok pas orang Jumatan, kok dia bilangnya udah Jumatan di Mekah, asli bohong. Lah Mekah itu kan waktunya duluan sini Pak. Sini udah Jumatan, di sana kan baru jam 8 atau jam 9 pagi, ya Pak Ji? Lah iya, sono barusan jam 9, masa Jumatan jam 9. Oh, kayak kalau ngaku-ngaku jadi wali itu yang agak cerdas dikit tuh ya. Biar orang kalau diceritain itu percaya gitu. Ini kadang kalau melihat tayangan di YouTube itu orang cerita kok yo ngayalnya kebangetan. Pesawat udah lewat katanya bisa balik. Pernah denger Pak? Di potongan YouTube itu. Katanya si ini mau naik pesawat, pesawatnya udah jalan. Pesawatnya ditepokin balik gitu. Emang angkot. Lah kalau angkot lo udah lewat 0 berapa yang lewat sini apa? 08 ya? Wah, 08 itu kalau udah kadung lewat kita tepokin mungkin mau mundur. Lah pesawat ditepokin mundur. Iya kalau ngaku jadi wali kan yang agak cerdas dikit loh Pak. Ya ya kan? Katanya dalam 1 rakaat sekali napas bisa baca sekian puluh ribu. Oh, ya saya sih bisa. Ya misalnya Asmaul Husna ya Latif 100.000 bisa kan ya. Tapi kalau ya Latif dihitung sampai 100.000. Lah 1 napas apa ya kuat. Kalau ngaku wali yang agak cerdas loh, biar yang diceritain itu percaya. Loh ini ada yang katanya punya tali rantai sampai ke langit. Apa ke surga apa ke langit? Wah aneh. Wali itu ya enggak begitu. Kalau memang ada yang begitu, para sahabat Nabi paling duluan begitu. Tapi ternyata ya sahabat Nabi yang sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang meninggal secara wajar karena kan ya cuma Abu Bakar. Umar ya meninggal kebunuh, Utsman ya kebunuh, Ali ya kebunuh. Lah kalau memang orang yang dekat dengan Allah itu sakti mandraguna, tentu yang paling sakti ya Rasulullah. Setelah itu 4 sahabatnya ini ya.
Ternyata yo ketika Rasulullah hijrah ke Taif dilempari batu yo berdarah. Ketika perang Uhud Rasulullah ya berdarah. Lah sahabat yang 4 yang Abu Bakar meninggal karena sakit, Umar, Utsman, Ali ya karena terbunuh. Lah kalau sakti mandraguna kan sebelum dibunuh tuh yang bunuh udah mati duluan ya. Yo enggak ternyata. Wali itu enggak begitu. Wali itu ya tadi itu orang yang mendekat kepada Allah dengan cara menjalani perintah, menjauhi larangan, itulah wali. Ini yang tadi itu yang suka yang aneh-aneh, punya ngetem di kuburan, rambut gondrong, nggak pernah mandi, asal ada yang datang mbak minta air, wali. Alah, ya orang gedabrus kalau kata saya mah. Mana ada orang bisa ngobrol sama siapa? Wes ngomongnya askoli, wa makoli, wes ada sotomi segala ya. Saya kalau melihat video-video gitu ya Allah kok nggak masuk akal itu. Agama Islam itu agama yang logis. Kalaupun peristiwa yang di luar nalar ya peristiwa Isra Mi'raj. Lah ada orang yang ngaku katanya bisa Mi'raj sehari 70 kali. Loh Nabi aja sehari sekali seumur hidup. Lah ini ada yang 70 kali. Ya wes ya sebuah lah ya. Memang bikin konten supaya banyak yang nonton, banyak yang ini kan ya aneh-aneh. Kalau ceramahnya almarhum Kiai Zainuddin MZ itu bilang kan begini, bul ala zamzam fatu'raf. Kalau pengen terkenal kencingin sumur Zam-Zam. Yes pokoknya bahasa gampangnya kalau pengen terkenal bikin yang aneh-aneh. Ya tadi itu Mi'raj 70 kali. Pesawat udah lewat ditepukin balik mundur. Nah itu yang pokoknya yang aneh-aneh tadi itu kayak ngobrol sama siapa? Malaikat wa makoli apa askoli sotomi wes pokoknya asal pengen terkenal bikin yang aneh-aneh. Bul ala zamzam fatuhro. Kalau pengen terkenal ya Pak, besok ini sholat ganti madhep sono, videoin ya kan, videoin masukin ke YouTube, yakin terkenal. Imamnya Pak Haji itu sebagai ketua mushola ya sholatnya madhep sono. Apa Pak Haji? Konten. Lah iya bikin konten. Bul ala zamzam fatuhro. Ntar kalau ditanyain alasannya bumi ini bulat. Lah iya bumi ini bulat Pak. Mau madep mana saja akan ketemu di titik itu. Ayo ya. Umpama Pak Mekah itu loh. Kalau kita kan kiblatnya ke sono ya. Lah kalau kita madep ke timur Pak, kalau bumi itu bulat akhirnya kan muter begini kan ketemu juga ya. Lah iya kalau secara akal-akalan dia masuk akal ya. Iya makanya besok sholat madhep ke sono, ada yang videoin, masukin ke YouTube, kemudian dikasih bahasa yang aneh-aneh. Udah datengin apa lah? Lah ini langsung dibikin Imam Mahdi ya popo gitu ya. Terkenal, yakin Pak terkenal pokoknya. Wali akhir zaman dari Cipucang 3 gitu ya. Ini yang rambutnya gondrong tadi itu loh ya. Tapi Bahar, turunan wali ini. Terkenal makanya akhir zaman asal mau yang aneh-aneh yang ngelawan arus cepet terkenalnya. Lah kalau yang biasa-biasa aja ya lama terkenalnya. Bul ala zamzam fatuhrof. Itu saya ingat banget itu ceramahnya Kiai Zainuddin MZ. Bul kencingilah ala zamzam, air zamzam fatuhrof, maka engkau akan terkenal. Tapi ya terkenal gendengnya. Ya tapi yang penting kan terkenal Pak. Lah kalau terkenal baik ya susah. Kalau terkenal gendeng kan cepet. Kayak tadi itu yang wakoli wa makoli kan cepet terkenalnya. Lah iya, langsung banyak pengikutnya. Lah yang aneh-aneh itu malah justru yang pengikutnya banyak. Ya makin aneh. Ya Allah, wali. Laman adali waliyan, siapa yang menantang, memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka saya mengumumkan perang kepadanya. Lah terus wali itu yang kayak bagaimana? Wa ma taqarraba ilayya abdi. Nah ini dijelaskan sendiri oleh Rasulullah definisi wali itu. Wa ma taqarraba ilayya abdi. Dan apa yang mendekat ilayya kepadaku, Allah maksudnya,
abdi hambaku bisyai'in dengan apapun ahabba ilayya yang paling aku sukai adalah mimma iftaradtu alaihi dari apa yang aku wajibkan. Jadi kalau dari hadis qudsi ini, wali Allah itu gak mungkin meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Lah ada orang ngaku wali kok enggak sholat Jumat, ya bukan wali, ya wali daya bobo ya. Wali daya bobo. Lah ini hadis qudsi bilang wali itu adalah yang paling disukai oleh Allah adalah dengan cara mimma iftaradtu alaihi, melaksanakan apa yang aku wajibkan. Lah wajibnya kita kan ya sehari semalam sholat 5 waktu. Lah bulan Ramadan enggak puasa, saya puasanya mah udah opo jawabannya seorang aku wali aneh-aneh. Banyak duit kok enggak berangkat haji, saya hajinya mah enggak perlu ke Mekah, cukup di rumah. Aneh-aneh. Ngajinya ternyata ke Tanah Abang. Pulangnya oleh-olehnya kan sama ya, kurma, sajadah, air zam-zam, tahu Viro apa dimasukin ke botol kecil-kecil, air zam-zam. Aneh-aneh. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan untuk lebih memantapkan yang aku wajibkan itu, hambaku yang disebut wali itu yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang wajibnya sudah beres, baru yang sunnah. Kalau memang tidak ada halangan apa-apa, ya qobliyah ba'diyah. Fardunya Ramadan udah beres, kalau memang nambah ya Senin sama Kamis atau Yaumul Bid. Lah itu cara untuk jadi wali Allah. Lah wali kok caranya dengan yang aneh-aneh, ya jelas berbeda dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lah ini cara yang benar adalah menjalankan yang diwajibkan oleh Allah dan dipermantap dengan yang disunnahkan oleh Allah. Fa idza ahbabtu, nah ini nih. Fa idza ahbabtuhu, dan ketika saya, kata Allah, mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka saya menjadi alat pendengar untuk mendengarkan orang tersebut. Maka kalau orang yang benar-benar dekat dengan Allah bisa mendengar sesuatu yang di luar jangkauan pendengaran kita. Wa basaruhul ladzi yubsiru bihi, dan penglihatanku menjadi penglihatan hambaku itu. Artinya dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Itu karena istiqomahnya ibadah. Makanya kadang ada orang yang disebut, kalau bahasa Jawanya itu reti sak duruning winarah. Ya Kang ya. Mengetahui sebelum kejadian. Tapi biasanya orang-orang yang tahu itu malah enggak suka ngomong-ngomong, yus meneng wae. Cukup antisipasi, nasihatin orang, hati-hati, maksiat dikurangi, ya paling gitu. Padahal dia mungkin udah dapat isyarat akan terjadi musibah di wilayah itu, di daerah itu. Lah itu ya belum tentu dia ustadz, dia kiai, dia habib, belum tentu. Bisa jadi dia orang yang kelihatannya mungkin profesi sehari-hari ya mungkin pedagang, mungkin petani, tapi karena yang wajibnya dia mantep, yang sunnahnya ditambahin, maka kalau kayak begitu, kupingnya bisa mendengarannya lebih tajam, matanya bisa bisa melihat dengan lebih tajam karena dekatnya dengan Allah. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan tangannya menyatu dengan tanganku, atau artinya dia apa yang dia sentuh yo wis dekat dengan Allah. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan kakinya melangkah ya hanya untuk melangkah untukku. Lah ini hadis qudsi ini dulu pernah dinyanyikan lagu grup Dewa 19. Cuman yang vokalisnya bukan orang Islam sayangnya. Once.
lagunya judulnya satu, yang mata ini adalah matamu. Ya pernah dengar kan ya? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Wah bukan pencinta musik sih ya, pencintanya Roma Irama sih ya. Lah iya Ahmad Dhani kan. Jiwa ini adalah jiwamu. Itu ternyata penjabaran dari hadis qudsi ini loh, bahwa orang yang sudah dekat dengan Allah, apapun yang ia kehendaki baru, kalau orang Jawa kerentek itu apa ya? Ngebatin. Udah terjadi. Karena memang udah benar-benar dekat dengan Allah. Tanganmu adalah tanganku, pendengaranmu adalah pendengaranku. Lah ini kalau dipahami oleh ajaran Wahdatul Wujud, kalau di Jawa dulu ada Syekh Siti Jenar namanya Manunggaling Kawula Gusti, bersatunya antara hamba dan Tuhan. Kalau di Mesir dulu, Mesir atau di mana itu namanya ada Ibnul Arabi yang dikenal dengan Wahdatul Wujud, menyatunya antara makhluk dan Khalik. Kalau di film Sunan Kalijogo itu, ketika Syekh Siti Jenar dipanggil untuk menghadap ke Sultan Demak, dia bilang Syekh Siti Jenar gak ada, yang ada hanya Allah. Artinya secara harfiah nggak salah Pak, cuman dipahami oleh murid-muridnya yang keliru bahwa menganggap Syekh Siti Jenar itu adalah Allah. Bukan, maksudnya awalnya bukan begitu. Kalau seorang hamba ini sudah dekat banget dengan Allah, rasa-rasanya udah menyatu. Ya kayak orang kalau lagi pacaran, kalau lagi ngerayu itu loh. Nah, dirimu adalah diriku, cintamu adalah cintaku. Wah, iya. Fred. Nah ini kan kecintaan Allah kepada hamba yang udah nyatu, dan hambanya yang mencinta dengan Allah udah menyatu. Maksudnya itu bukan kok dia itu Allah, bukan. Cuma ya memang ya itulah, kadang ada satu bahasan ilmu yang belum saatnya diajarkan di orang umum, orang awam. Di kelas-kelas tertentu silahkan, tapi kalau di kelas awam bisa dipahami salah, bahwa seakan-akan menganggap Syekh Siti Jenar itu adalah Tuhan Allah, padahal bukan. Maksudnya Syekh Siti Jenar itu awalnya dia mengajarkan kalau seorang hamba sudah dekat banget dengan Allah, seakan-akan bahwa dalam dirinya sudah menyatu dengan Tuhannya. Nah itu maksud dari hadis qudsi ini loh. Wa in sa'alani, kalau dia meminta, a'taituhu, ya langsung saya kasih. Ini dalam hadis qudsi, enggak nunggu besok, enggak nunggu apa. Ini kalau ada dalam riwayat dalam kitab Hikam, itu diriwayatkan di satu daerah itu terjadi paceklik, kemarau panjang. Ya kayak sekarang ini kan di daerah-daerah udah banyak yang pada sholat istisqa. Tapi udah ada hujan 2 minggu yang lalu lah. Itu udah daerah-daerah tuh banyak yang pada sholat istisqa. Lah diceritakan di dalam Hikam itu, sholat istisqa itu udah dilaksanakan berkali-kali, bahkan yang diundang itu ulama-ulama terkenal yang ada saat itu loh. Tapi kok ngadain sekali nggak hujan, 2 kali nggak hujan, akhirnya sampai kesekian kali tetap nggak hujan. Akhirnya ada orang yang kerjanya itu pembantu tapi laki-laki, apa namanya, tukang kebun. Pembantu di rumah tapi dia yang laki-laki. Kalau umumnya pembantu kan perempuan. Lah ini dia laki-laki. Dia itu nggak pernah ikut sholat istisqa. Lah hari itu karena ngelihat masyarakat itu udah mulai bener-bener banyak binatang ternak yang mati, tanaman pada mati, akhirnya dia ikut. Begitu dia ikut, duduk, ya namanya pembantu kan biasanya ya duduknya di belakang lah ya. Yang pejabat di depan-depan, pakaiannya yang sorban gede-gede gitu ya. Udeng-udengnya kayak ban Vespa, blek. Sorbannya kayak ordeng dipikul. Keren lah ya pokoknya. Minyak wanginya mak berubut. Nah, doanya udah ya Allah, pokoknya yang paling keren lah dibaca, diapal-apalin, enggak manjur-manjur. Lah begitu tadi yang tukang kebun itu tadi disaksikan oleh orang yang kanan kirinya, didengarkan doanya itu, ya Allah, Engkau menurunkan hujan gak akan mengurangi kekayaanmu. Engkau maha tahu apa yang ku mau. Udah cuman itu tok doanya.
pulang hujan gede. Ternyata doa itu dipakai iklan Sprite ya. Iya ikan Sprite itu di TV dulu. Ku tahu yang kau mau apa-apa itu. Masih ada nggak iklan ini? Masih ya. Udah lama nggak nonton TV nggak tahu. Doanya cuman sepotong loh Pak. Ya Allah, Engkau nggak akan miskin dengan menurunkan hujan. Dan Engkau maha tahu apa yang kami mau. Udah cuman itunya doa tok. Jangan ditiru, ntar ngimami doanya begitu lagi. Ya Allah, Engkau maha tahu apa yang ku mau. Amal Fatihah. Lah iya kan, Allah maha tahu kan ya. Nggak perlu diperinci satu-satu kan, Allah maha tahu apa yang kita mau kan. Kita mau duit banyak, Allah ya tahu. Kita mau rumah bagus, Allah ya tahu. Pengen tuker kendaraan ya bagus, ya Allah tahu. Lah doanya diringkas, ya Allah, Engkau maha tahu apa yang ku mau. Al-Fatihah. Oh yakin kalau itu diundang orang Pak, besok gak diundang lagi. Oh doanya cuma gitu doang, diundang jauh-jauh. Lah iya. Wah, matiin pasaran ini mau. Pasarannya doa itu yang panjang kok, malah ini doa cuman ya Allah, Engkau maha tahu apa yang ku mau. Wong saya pernah disuruh ngedoa, doa saya dianulir Pak. Acara selamatan intinya Pak. Ada orang sekian tahun sakit, kemudian dia sembuh. Lah, karena dulu berobatnya itu pernah saya nganterin dia, saya diundang untuk baca doa. Karena ini doa mau makan, yang saya baca doakan ya doa mau makan Pak ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan rumah langsung doa yang kedua akan dibacakan oleh Ustadz. Wah doanya panjang, Allahumma aja gak kelar-kelar. Saya doa cuma 2 biji yuk. Wah katanya kurang mantep kali ya. Udah diundang jauh-jauh, dimasakin banyak. Doa cuma 2 biji. Wah akhirnya yang kedua Ustadz yang tadi bacanya doa panjang. Yang sebelah saya Noel. Allahumma belum kelar-kelar. Allahumma belum kelar. Allahu Akbar walillahil hamd. Cerita Pak. Nah dalam hikam itu pernah ada cerita kayak seperti ini. Kitab hikam tulisan Ibnu Athaillah, ngajinya orang-orang tasawuf. Maksudnya begini loh Pak. Kadang ketika kita doa bareng-bareng, itu kita nggak tahu doa siapa yang dijabah, itu kita nggak tahu Pak. Bisa jadi memang doa kiainya, doa habibnya, bisa jadi doa yang tadi tukang parkir yang cuma sambil merokok di pinggir jalan, nangkring di motor. Cuman dia sambil lihat ke atas, ya Allah udah kelamaan musim hujan ya. Terang kek, upama ya, atau sebaliknya, ya Allah udah musim panas kelamaan, air pada mati, sumur-sumur pada kering, hujan kek. Mungkin karena dia benar-benar tulus Pak, ikhlas. Walaupun mungkin dilihat orang adabnya gak bagus Pak ya, pakai celana yang boh, sobek-sobek, pakai ngerokok di atas motor lagi ya. Mungkin dia memang parkir jagain acara itu. Tapi bisa jadi dia yang dijabah ya. Yang Allahumma ini kan karena mikirin Pak. Ini ntar pulang transportnya berapa? Jadi enak. Lah iya kan yang Allahumma. Loh, saya itu termasuk orang yang gimana ya Pak ya? Agak aneh. Anotnya begini loh Pak. Ketika acara besar yang mimpin doa kok sampai nangis-nangis, itu dalam hati saya malah berontak Pak. Itu beneran apa cuman pencitraan sih? Ini saya jujur Pak, jujur apa adanya. Ketika, ya mohon maaf ya, saya bukan Ustaz Arifin, enggak bukan. Cuman dalam batin saya Pak, apakah dia ketika doa sendirian bisa begitu? Ketika sendirian ya Pak, ketika tahajud atau apa, ya Allah bisa nangis kok enggak? Ketika di hadapan orang kok, ya Allah bisa. Ya bisa. Lah iya, ini batin saya Pak. Kalau Bapak ya enggak tahu saya. Makanya kadang kalau ada yang begitu, kalau saya sama temen malah toel-toelan. Bukannya nangis. Lalu saya pernah hadir di acara begitu, orang-orang pada nangis, saya malah ketawa ya. Ini apa hati saya yang udah keras kebanyakan dosa? Apa memang wallahu alam. Tapi jangan ditiru loh Pak yang ini, jangan ditiru Pak. Jangan wis. Cukup saya aja udah. Ini pikiran nakal saya Pak. Pikiran nakal saya itu tadi. Ketika dia doa sendirian bisa enggak
Dia nangis kayak gitu itu, yang sampai sorbannya sampai buasa semua ya. Bahasa kan keren Ketumpahan aqua itu mah, bukan nangis bukan? Oh, apa mungkin dia pakai itu dulu biar bisa nangis gitu ya? Pakai bawang. Iya. Itu hanya pikiran nakal saya, Pak. Kalau Bapak ya jangan gitulah ya, Pak ya. Berhusnudzon bahwa dia orang baik, orang alim, kok doanya manjur gitu ya. Ini hanya kenakalan pikiran saya yang kadang kalau melihat begitu apa bahasanya orang sekarang ya? Lebay nangis Ya Allah, wabi walillahil hamd. Apa mungkin saya ini termasuk orang yang lebih mengedepankan akal? Ini cerita, Pak. Ketika isu ninja itu tahun berapa ya? Saya masih di pesantren itu, Pak. 97 98 ya. Yang di Jakarta itu loh, bakar-bakaran toko itu loh. Turunnya Pak Harto. Nah, itu dulu rata-rata santri itu kan diisi ilmu kebal. Dengan suruh nelen, kalau orang Jawa itu gotri yang di sepeda itu, yang kecil-kecil hitam. Nah, itu gotri dimasukin ke baskom isinya air, itu kan besi, Pak ya. Logikanya kalau besi kan tenggelam ya. Itu dicemplungin ya tenggelam, tapi lama-lama ngambang. Lah yang ngambang ini setiap peserta suruh ngambil 3 biji. Kemudian suruh nelen. Habis itu dites, Pak, pakai parang. Giniin. Ya saya lihat dengan mata kepala sendiri enggak mempan itu, Pak. Banyak ribuan santri zaman itu Ansor apa Banser pokoknya lah. Nah, sebelum diuji, itu kan pengujinya bilang begini, yang tidak yakin angkat tangan dan keluar dari arena ini. Termasuk saya yang angkat tangan. Begitu, saya Pak ada berapa orang? Ada 3 orang, berapa orang dari sekian banyak. Terus saya ditanya, alasanmu apa Kang? Begini loh, Mas, Kang, bahwa logikanya ini tajam, ini pasti putus ini. Nah, ini kita mohon pada Allah dengan wasilah gotri 3 biji itu tadi, sehingga ini parang ini jadi tumpul, sehingga diginiin nggak mempan, atau ini yang jadi keras sehingga golok ini nggak mempan. Artinya kita mohon pada Allah biar ini jadi tumpul, ini jadi keras sehingga nggak mempan. Iya kalau doanya diijabah, Pak. Kalau diijabah nggak mempan. Lah kalau nggak diijabah protol tangan saya, Pak. Putus. Itu kan logika akal saya, Pak ya. Akhirnya pelatihnya bilang, "Yaudah, keluar." Ketika saya ditanya sama peserta, "Kang, kok pikiranmu bisa begitu?" Nah iya, ini kan logika akal waras saya begitu. Kalau orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya nggak mikir ke sana, Pak. Asal pokoknya ini ditelen, kebal. Akhirnya ya nggak jadi saya punya ilmu kebal. Lah ya itu yang anehnya itu gotrinya itu ngambang. Pertama dicemplungin, itu emang tenggelam, tapi lama-lama ngambang. Lah yang ngambang itu suruh ngambil 3 biji, banyak baskom. Makanya nggak jadi saya punya ilmu, nggak jadi sakti saya. Kalau dimakan nggak jadi ustadz, jadi preman. Akhirnya ya gotri yang udah saya pegang ini saya balikin lagi. Wong saya suruh keluar dari itu. Ya saya termasuk orang yang mendahulukan akal saya daripada keyakinan saya. Karena saya itu dulu waktu sanawiyah itu punya guru pelajaran biologi, Pak. Namanya Pak Muhammad Nasir. Beliau itu orang-orang yang sangat logis. Saat itu orang anak-anak seumuran saya, SMP kelas 2, kelas 3. Kelas berapa ini? Oh, kelas 5 belum ya. Rata-rata dulu anak kampung saya itu pada belajar ilmu-ilmu yang begituan loh, Pak. Ada perempuan diginiin. Ngindil. Itu rata-rata begitu. Termasuk saya dulu ya kepengen punya ilmu begitu. Lah kayak saya dulu tuh sehari-hari kan bantu-bantu di rumahnya Pak Guru saya itu. Diceritain yang kalau memang sakti itu sahabat itu paling sakti yang saya sampaikan. Tapi ternyata ya enggak. Lah kalau kamu kok pengen sakti yang kamu tiru siapa? Itu doktrin dari guru saya itu namanya Pak Nasir, guru biologi. Akhirnya pikiran saya itu langsung ke bawah sampai masuk pesantren ke aliyah. Ya tadi waktu gelaran banser, yo tadi nggak jadi sakti saya. Coba kalau itu jadi sakti saya ya, nggak jadi.
Lah itu maksudnya wali-wali kayak begitu itu, wali itu orang yang bukan jalan seperti itu. Wali itu pokoknya ibadah wajibnya nggak ketinggal, sunahnya getol, deket banget dengan Allah, wiridnya mantep. Lah orang seperti ini loh yang mau minta apa, mau doa apa langsung diijabah oleh Allah. Lah dalam hadis qudsi ini disampaikan, wa in sa'alani a'taituhu. Kalau orang kaya itu minta, a'taituhu, langsung saya kasih. Tapi orang begitu kan enggak menggunakan kesempatan dalam kesempitan, Pak. Orang begitu ya natural, yang kerja ya kerja. Nabi Musa itu tongkatnya bisa berubah jadi sakti kan kalau kepepet, Pak. Mau nyebrang laut, udah ke belakang musuh, depan laut baru bret. Sakti lah, enggak kok langsung bentar-bentar tongkat berat, yuk enggak, emang kayak Pak Tarno ya. Bentar-bentar bim salawim, yo enggak. Nabi Musa itu jadi sakti kalau kepepet, kalau enggak kepepet ya biasa ya dikejar-kejar Firaun, ya mau dibunuh. Lah kadang kita itu pikirannya pengennya sakti ya, wah enggak bisa. Ke Marsa barisan. Gitu ya. Aduh ya Allah. Wala in ista'adani la'u'idhannahu. Kalau dia minta pertolongan, ya langsung aku tolong. Lah itu tadi itu wajibnya full, sunnahnya enggak ketinggal, hatinya udah terpaut dekat dengan Allah. Walaupun mungkin sambil dia ngojek, sambil dia dagang, nyebut Allahnya itu enggak putus. Lah ini yang disebut dengan wali Allah. Ya enggak harus madhep kulon megang tasbih. Wah. Ya enggak. Plotak gitu ya. Ya wes pokoknya natural lah, yang kerja dagang ya dagang, yang wes pokoknya apa kayak tugas sehari-hari, tapi di sela-sela itu loh. Ya mungkin dia ya enggak perlu pakai alat, ya mungkin Allah. Lah wali-wali Allah tuh yang begitu. Bukan kok yang sehari-hari madhep sini madhep sone, orang putus asa bisa jadi itu. Nyari kerjaan gak dapat, dagang gak punya modal, akhirnya pelariannya di masjid wiridan aja mulon. Wis wallah. Ada? Oh, wali. Wah, bahaya. Wallahu a'lam.